hari-hari ini saya lihat setan kerja sehingga di gereja domba gigit domba. Ini pendahuluan tema kita loh ya. Tema kita kan mengampuni. Ya, Amang Pendeta ya. Nah ini saya memang pengkhotbah yang mencintai gereja Tuhan dimanapun. Kenapa? Karena saya mengakui pengakuan iman rasuli yang kita sampaikan tadi, bahwa gereja itu ada yang bersifat lokal seperti GKIA, betul ya? Atau seperti GBI atau GSJA atau GPDI. Tetapi dalam pengakuan iman kita ada yang namanya Holy Catholic Church, atau pengakuan iman kita bilang gereja yang kudus dan am. Itu gereja yang universal, gereja yang tidak kelihatan. Dan kita memang adalah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya di mana-mana saya bersyukur bahwa selalu diterima. Kalau kami di NTT ada namanya Gemit. Kalau ke Sumatera kami ketemu HKBP. Kalau ke Sulawesi kami ketemu Gemim. Atau sinode apapun, ku tak pandang dari gereja mana. Asal kau berdiri atas firman-Nya, kaulah saudaraku dan kaulah saudariku. Amin. Saudari orang Batak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan. Ini jemaat dari GBI Worship Center juga mau bergabung ibadah, jadi silakan duduk ya. Oke. Oh, worship Savior. Saya kok center terus ya. GBI Worship Savior. Baru dikoreksi oleh Ibu Neke ya. Baik, silakan duduk jemaat terkasih. Ya, maksud saya supaya saya khotbah jangan mengganggu, jangan ada yang masuk keluar lagi, gitu maksud saya. Iya. Oke. Baik, kita lanjut ya jemaat terkasih. Dan itu yang saya gumuli dan yang saya lakukan di mana-mana tempat saya ber-KKR, berkhotbah, menyampaikan firman Allah. Besar harapan saya bahwa gereja Tuhan itu menjadi jawaban dari doa Tuhan Yesus di Yohanes 17 ayatnya yang ke-20-21. Yesus meminta supaya semua orang yang percaya oleh pemberitaan hamba-hamba Tuhan, mereka menjadi satu, seperti Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Gereja itu sebenarnya cuma satu. Kalau hari ini kita ada sinode ini, sinode itu, anggaplah itu kekayaan di dalam Kristus. Yang kita harus pangkas, yang kita harus tengking, yang kita harus lawan dalam gereja adalah spirit Farisi. Apa maksudnya Farisi? Saudara tahulah orang Farisi selalu merasa diri paling benar. Itu Farisi itu. Gereja yang seperti kita begini, liturgi jalan, saya menikmati sekali loh. Saya percaya 2-3 orang berkumpul Yesus hadir. Ini mungkin tidak terjadi di Sydney, tapi di Indonesia kan banyak. Gereja yang tenang kayak gereja Protestan, lihat gereja yang karismatik, tepuk tangan, angkat tangan, rentangkan tangan, lancan depan, gerak. Mereka anggap berlebihan. Gereja yang karismatik, lihat gereja kayak kita di sini tenang-tenang, dianggap tidak ada Roh Kudus. Oh, saya pikir itu terlalu dangkal kehidupan orang percaya yang terlampau mudah menjudge, menghakimi gereja Tuhan. Saya pendeta karismatik tulen. Tapi sekali lagi, saya selalu back to the Bible. Saya kembali kepada Alkitab. Kristus tidak pernah mengajarkan demikian. Sekali lagi, itu kekayaan di dalam Kristus. Amin. Kita harus punya hati seorang hamba. Domba, gereja itu kan domba. Domba ini sudah punya musuh. Karena Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita sudah punya banyak serigala di sekitar kita. Ada serigala di Sydney, ada serigala di Jakarta, ada serigala di Medan, ada serigala di NTT. Di mana-mana ada serigala. Bahkan ada singa yang mengaum-ngaum, kata Alkitab. Dia berjalan keliling untuk melihat siapa yang dapat ditelannya. Kalau sudah ada singa, sudah ada serigala, sudah ada sinaga tua. Ini bukan marga sinaga loh ya. Maksudnya di Alkitab bilang kan ada sinaga, naga maksudnya ya. Minta maaf buat yang marga sinaga. Itu kan gambaran-gambaran setan. Kalau kita ini adalah domba.
pasti kita diserang serigala, pasti domba diserang singa, pasti domba diserang ular. Jadi domba sama domba nggak boleh saling nyerang. Kenapa saya ngomong begini? Kan hari-hari ini saya lihat setan kerja, sehingga di gereja domba gigit domba. Ini pendahuluan tema kita loh ya. Tema kita kan mengampuni, ya, Amang Pendeta ya. Nah ini kan fatal, domba gigit domba, domba telan domba. Model kayak begitu, dijauhkan dari gereja Tuhan di kota Sydney ini. Semua orang Indonesia atau yang sudah kawin-mawin dengan non-Indonesia, siapapun kita, kalau kita mengaku domba, ingat, di mana-mana domba itu, gembala di depan, domba di belakang. Domba itu punya kepekaan kepada suara gembala. Gembala bilang kanan-kanan, gembala bilang kiri-kiri, gembala bilang keep going, go on, maju terus, lanjut, dia lanjut, stop, dia stop. Dia punya kepekaan dan ketaatan. Beda domba sama bebek. Bebek kalau gembala di depan, bebek bubar. Apalagi kambing. Waduh, kambing tuh paling susah loh. Ditarik, dia tarik balik. Ayo gereja, dia bilang ayo main judi. Nah, itu kambing itu. Sorry to say. Ayo mengampuni. Dia balas dari tempat duduk. Bapak sih enak nggak rasain. Itu kambing. Domba, coba tenang dulu. Roh Kudus pasti bisa bantu kita. Amin, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Maka dari itu, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya diberkati ketika masih di Indonesia. Ibu Tiur sudah kirim ini dari Bapak Pendeta, ayatnya ini, wah pengampunan ini. Keren juga topik ini. Saya percaya gereja tidak kebetulan mengangkat topik ini di GKI ini. Tuhan tahu kebutuhan jemaat di sini. Bahkan Tuhan tahu kita semua yang datang dari gereja lain dan berkunjung di sini. Tuhan tahu ini kebutuhan kita semua. Dan saya selalu ingatkan cara mendengar khotbah terbaik. Bagaimana? Lihatlah khotbah seperti cermin, bukan spion. Ulang. Lihatlah khotbah seperti cermin, bukan spion. Spion pakai lihat orang. Itu cara dengar khotbah yang salah, saudara-saudara. Ya, saudara kalau naik motor, naik mobil, spion gunanya apa? Lihat di belakang. Banyak pendengar khotbah, ya saya mau tegaskan, dengar khotbah itu kayak spion, saudara-saudara. Ya, pendeta khotbah di depan, pada korek-korek di belakang. Cocok sama yang tidak diajarkan di gereja, dengar khotbah kayak spion, Anda tidak akan bertumbuh. Itu yang saya bilang tadi, farisi-farisi dalam gereja. Kenapa pendeta khotbah, kamu langsung cocok sama tulang itu, katanya. Cocok kali pun sama tulang itu, amang bau itu, kata. Semua nggak pernah cocok sama dia. Cocoknya sama amang bau, cocoknya sama tulang, cocoknya sama opung boru, dan lain sebagainya. Bah, macam mana kalau model begini? Kapan mau bertumbuh? Amin. Terimalah khotbah ini, Bapak Ibu jemaat, saudara-saudaraku di Sydney. Terimalah sebagai cermin. Pusing amat sama omongan orang, pusing amat sama penilaian orang. Setiap khotbah yang datang, itu bagiku Tuhan, itu makananku Tuhan, itu kebutuhanku Tuhan. Orang kayak gitu akan bertumbuh. Orang begitu akan mengalami kelepasan. Bahkan orang kayak gitu tidak ada yang mustahil. Anda bisa mengalami mujizat saat khotbah disampaikan. Tapi kalau main lempar sana, lempar sini, cari kambing hitam, wah repot. Saudara lihat, sistem cari kambing hitam ini sudah mulai dari kejatuhan Adam dan Hawa. Harusnya kalau Tuhan tanya Adam, kenapa begini Adam? Adam gak usah lagi lempar ke Hawa. Bilang aja, Tuhan, hamba kepala keluarga gagal. That's it. Selesai, mengaku dosa. Hamba gagal pimpin istriku. Hamba salah Tuhan. Aman sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Adam, ini saya terjemahkan secara bebas. Kenapa begini Adam? Perempuan, Anda lihat, tidak ada pengakuan. Tidak ada pengakuan. Makanya kita korban semua ini. Kita kan keturunan Adam dan Hawa kan? Oh kita korban ini. Coba waktu itu Adam pemberesan, langsung bilang aja, aku kepala keluarga gagal. Aku salah. Aku nggak watching istriku dan lain sebagainya. Tidak. Perempuan Tuhan sekaligus perempuan sekaligus Tuhan salah.
Perempuan yang kau tempatkan, dialah yang suruh aku makan. Ya Tuhan pikir ya kalau suami udah kayak begini, semoga istrinya mantap. Tuhan bergeser dong. Hawa gimana ini? Nggak ngaku. Binatang, maksud jangan tunjuk ke suami bilang binatang lah ya. Ular. Jangan kalau lihat ini, hati-hati ini, arah tangan harus jelas ini ya. Jangan suami di sini kalau bilang binatang ini, jangan. Ular ini yang memberikan kepadaku. Kejadian hanya 50 pasal. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan tanya ular. Oh, ular juga nggak mau apa? Kan kau diciptakan serupa segambar dan rupa Allah. Masa godaan begitu aja kau telan? Maka kejadian yang harusnya 50 pasal menjadi 150 pasal. 100 pasalnya tuding menuding. Bukankah hari-hari ini kita susah bertumbuh walaupun kita bergereja? Kita beragama tapi tidak bertumbuh. Kita bergereja, kita beragama tapi stagnan, jalan di tempat. Gara-gara apa Bapak Ibu terkasih? Terlalu banyak cari kambing hitam, lempar sana, lempar sini, jat sana, jat sini, kasih salah sana, kasih salah sini. Jadikan dong firman Allah itu cermin. Disitulah Roh Kudus bekerja. Kalau tidak bisa. Roh Kudus bukan diktator. Saya yakin Roh Kudus ada di gereja ini. Tapi kalau saudara dan saya tidak membuka hati, ya kita begini-begini terus sampai kiamat. Tapi kalau kita mau, nggak ada yang mustahil. Amin Bapak Ibu terkasih. Nah, ngomong-ngomong topik mengampuni, bagi saya ini topik luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kalau tidak dilakukan, luar biasa pengaruhnya. Kalau dilakukan, luar biasa pula pengaruhnya. Ya, kalau tidak dilakukan, apa pengaruhnya? Bapak Ibu, kalau kita satu gereja begini, ada aja satu orang yang kita tidak suka di sini. Kita benci di ruangan ini. Kita kepahitan sama dia di sini. Wah, padahal udah dandanan bagus, bedaknya bedak mahal. Bukan FIFA nomor 4 seperti yang masih ada ya, nggak ada ya FIFA di Sydney ya. Oh, sudah bedak mahal ya kan? Sudah sentuhan westernisasi dan segala macam. Tapi kalau ada orang yang kita benci di sini, saudara tahu? Orang yang kita benci, hidup kita dikendalikan oleh dia. Kita mau dikendalikan siapa nih? Kita dikendalikan Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus, atau dikendalikan oleh amang bawah tadi? Ini contoh aja nih, contoh aja. Iya kan? Dan itu faktanya di mana-mana kayak begitu. Kalau kita mulai tidak suka orang, aduh itu dampaknya banget. Susah, semua lagi suasana enak, menikmati ibadah, hadirat Tuhan, liturgi berjalan, Roh Kudus bekerja, sedang mau menjamah hati-hati yang terbuka. Kita sibuk dengan orang-orang di sekitar kita yang menurut pandangan kita lah, anggapan kita lah, kurang baik lah. Ada pendeta berkata, kalau ada di mata orang, semua orang tidak baik, jangan sampai dia yang paling busuk. Kok bisa semua orang tidak baik dalam pandangan kau? Jadi kita sendiri yang paling baik. Ingat loh, itu dosa kesombongan. Masih ingat Farisi dan pemungut cukai itu masuk ke rumah ibadah? Apa doa si Farisi itu? Tuhan, aku tidak seperti orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, dan seterusnya. Aku beri perpuluhan, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku tidak seperti si pemungut cukai ini. Pemungut cukai itu merasa tidak layak, tidak berani menengadah ke langit, lalu berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata apa? Pemungut cukai ini dibenarkan, Farisi sombong rohani itu tidak dibenarkan. Sebab siapa merendahkan diri ditinggikan, siapa meninggikan diri direndahkan. Amin. Nah, jadi kalau mengampuni tidak dilakukan, luar biasa. Ya, saya dengar ada Pak Dokter siapa Sembiring ya. Dan banyak dokter bilang begini. Banyak orang sakit itu setelah dicek, diteliti, dikonseling, didiagnosa segala macam, sampai ada alat tidak tahu sakit apa. Tapi setelah dibongkar-bongkar, ada simpan kepahitan, ada simpan kebencian, dan itu menjadi penyebab segala macam penyakit secara fisik mulai keluar. Saya pernah gereja di gerejanya Pak Yakob Nahwai di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu waktu itu Pak Yakob lagi keluar sebelum meninggal ya. Pengkhotbahnya seorang dokter. Dokter tapi pendeta juga gitu loh. Kan di gereja karismatik kan boleh begitu. Waduh, dia khotbah dan dia buka secara ilmu kedokteran. Di situ kami yang sekolah teologi pun baru ngerti. Disitulah pentingnya saling melengkapi ya. Ilmu teologi harus belajar dari ilmu dokter, ilmu pengusaha, ilmu segala macam. Ya, pendeta juga harus tahu sedikit tentang banyak.
Makanya tahu sedikit-sedikit tapi tentang banyak ilmu gitu loh. Jangan tahu banyak tentang sedikit, itu doang yang dia tahu. Ya, jadi dua-dua mesti jalan ya. Tahu banyak tentang sedikit, tapi tahu sedikit tentang banyak juga gitu. Dan ternyata itu sudah hasil penelitian para dokter katanya, bahwa banyak orang sakit ini, sakit itu, satu sembuh, satu kumat, satu sembuh yang lain kumat, 3 sembuh, 7 antri. Itu karena kepahitan, tidak bisa ampuni orang. Diberkatilah jemaat Tuhan yang punya tema mengampuni hari ini. Amin, saudara-saudara. Raja Daud itu ya, itu orang yang luar biasa, saudara-saudara. Orang yang secara pencapaian lahiriah, kekayaan dia punya. Bayangkan, jadi raja 40 tahun, dikelilingi dayang-dayang, tahta emas, mahkota emas, makan dilayani, semua ada, berkelimpahan. Tapi setelah Raja Daud bikin dosa, menyakiti Uria dan juga merampas Batseba itu, Anda tahu di situ dia tertekan luar biasa. Dia coba-coba tipu tapi tidak bisa. Kamu tidak bisa membohongi hati nuranimu. Sampai Raja Daud bilang, aku rasa tertekan luar biasa. Dalam Mazmur pasal 32, di sana Raja Daud menyatakan bahwa kalau terjadi pengampunan itu, keterbukaan itu luar biasa sekali. Jadi kalau tidak dilakukan, luar biasa menderita. Tapi kalau kita mengalami pengampunan sekaligus bisa mengampuni orang, di situ pun luar biasa. Karena hidup ini betul-betul diberkati, bahagia. Perhatikan ayat-ayat ini, istri saya akan baca buat kita. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Kata berbahagia lebih tepat diterjemahkan bahasa Inggris, diberkatilah orang yang diampuni. Terus, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Dan yang tidak berjiwa penipu. Terus, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. amin. Sebab siang malam tanganku menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh terik musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Amin. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Iya, sampai di situ. Inilah letak kebahagiaan. Makanya saya sangat setuju, Bapak Pendeta dan semua majelis, saya sangat setuju dengan liturgi di gereja, ada pengakuan dosa, itu tepat. Karena dalam doa Bapa kami itu, dia minta our daily bread, right? Makanan kita, roti kita tuh tiap hari. Kalau kebutuhan jasmani bisa diminta tiap hari, harusnya kebutuhan rohani juga minta tiap hari. Karena kita ini bergumul, berperang dengan pikiran kita, ya, ada konflik di dalam diri kita. Bapak Ibu tahu, kenapa seringkali terjadi pertengkaran di antara kita? Itu karena kita kalah berperang dengan diri kita sendiri. Ada keinginan daging di dalam diri kita yang mengalahkan keinginan-keinginan roh, sehingga kita sudah konflik dalam diri, tidak bisa diatasi, maka konflik ini akan menular menjadi konflik dengan orang lain. Ini ada di Yakobus pasal 4, mulai ayat pertama. Yakobus 4 ayat 1 dan seterusnya. Dengarkan ayat ini Bapak Ibu terkasih. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu. Terus? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu apa yang terjadi? Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi. Gara-gara apa? Konflik itu kita kalah. Merambatlah menjadi konflik sama orang lain. Padahal enak kan kalau kita orang Indonesia. Lagian begini ya, ini saya ngomong, saya tipe pengkhotbah apa adanya. Dan sekali lagi terimalah sebagai cermin bukan spion. Kalau dengan agama lain yang di Sydney aja kita bisa rangkul. Aneh bin ajaib kalau kita sama-sama percaya Tuhan Yesus. Lalu ada sengketa, ada pertengkaran. Bukankah setan sedang tertawa melihat kita? Makanya saya pernah baca satu cerita. Sebuah KKR besar. Setan dan malaikat nonton KKR itu. Setan ketawa terbahak-bahak mengolok-olok KKR itu. Malaikat bingung. Ini cerita doang. Malaikat bingung. Tan, maksudnya setan. Tan, lu bukannya stres kalau lihat tuh umat Tuhan pada lompat nari-nari, nyanyi, nyembah Tuhan segala macam, full musik. Lu kenapa nggak stres? Malah lu ejek. Setan bilang begini, kat. Malaikat kan, hekat, asal lu tahu ya,
gua kenal mereka semua. Mereka itu 2 jam dengan Tuhan Allah, 22 jam dengan aku, kata setan. Gimana setan gak lucu? Hebat kali kau ibadah, hebat kali kau nyanyi-nyanyi bla bla. Setelah ibadah gila lagi. Ya ketawalah setan. Sorry, saya mesti ngomongin. Saya waktu baca ilustrasi itu kelihatannya lucu, tapi memukul sekali. Oleh karena itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini ayat bilang, kalau kita sudah tidak mampu kuasai diri, konflik merambat kemana-mana. Dan kalau sudah konflik dengan sesama, tak terhindarkan. Kita pasti konflik dengan Tuhan. Makanya di ayat itu dilanjutkan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Iya, di akhir ayat 2 dia bilang kamu tidak berdoa. Di ayat 3 bilang kamu berdoa tapi salah berdoa. Doa penuh dengan hawa nafsu. Doa penuh dengan hawa nafsu. Masa orang selingkuh lalu WhatsApp suami orang bilang Tuhan turut bekerja. Kau gila, Steve. Tenang saja, hubungan ini ada dalam kendali Tuhan. What? Sorry ya, ini di Kupang loh ya. Ini di Kupang. Orang bergereja nih. Orang bergereja, ibu-ibu, sorry ini di Kupang. Di Indonesia lah, ya. Kebetulan daerah saya jadi. Di Indonesia lah saya ralat ya. Ibu-ibu pacaran sama berondong. Saya khotbah, peng. Yang selingkuh ketawa. Lalu saya spontan bilang begini waktu khotbah, pelaku jangan ketawa. Kaget dia. Langsung dia WhatsApp ibu itu minta putus. Nangis ibu itu. Ibu-ibu begini pengen gua jambak juga. Oh nangis minta balikan. Oh jangan deh, kita udah doakan. Iya tapi ibu bini orang doakan apa? Singkat cerita putus. Lalu berondong ini bertobat, menikah, melayani bersama istri anak saat ini. Dan ibu itu pun dipulihkan dengan suaminya. Aman, terkendali. Nah saudara-saudara, ini contoh-contoh saudara. Karena ayat ini mengatakan kamu berdoa tapi berdoamu kedagingan. Masa doa mau rampas pasangan orang? Itu kedagingan. Atau seperti yang tadi dalam pengakuan dosa itu atau pembacaan liturgis. Wah menjelaskan semua, mengingini milik orang tuh bla 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 bla. Transparan. Saya rasa suasana ibadah hari ini, kalau saya dan Bapak Ibu beri perhatian, mulai dari liturgi awal sampai tutup, tidak ada kita yang pulang dengan kecewa. Tidak ada. Kalau sampai Anda pulang tidak rasa apa-apa, memang badanmu di sini, entah hatimu di mana. Harusnya Anda mengalami sesuatu. Karena Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul sepakat, Yesus ada. Nggak mungkin Yesus ada dan kita tidak rasa apa-apa. Amin Bapak Ibu terkasih. Ini awal spring jadi suara agak tinggi gak apa-apa ya. Sorry saya memang khotbahnya begitu. Saya mau ikut Pak Ketua Pak Pendeta punya gaya. Wah berat. Saya sudah coba latih. Saya coba buat slow. Saya kayak rasa gelisah sendiri ya. Makanya kurubahlah gayaku ini gitu. Haleluya. Nah terima kasih. Inilah persaudaraan dalam Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, haleluya. Di ruang doa Pak Pendeta bilang, saya nggak bisa gaya-gaya kayak Pak Mel ini. Oh ya, memang lain-lain, amin. Saya tidak usah pakai jubah Bapak nggak usah pakai jubah saya. Kita masing-masing saja, tetapi tetap kembali kepada firman Allah. Karena Alkitab berkata, langit dan bumi pasti berlalu, tetapi firman Allah tidak akan pernah berlalu, amin. Nah kita lanjut tentang mengampuni. Kenapa kita mengampuni? Semua ayat-ayat di liturgi tadi jelas. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni kita. Amin. Kita sudah terima pengampunan. Jadi wajib hukumnya kita mengampuni orang lain. Mengampuni itu memang sulit karena beberapa alasan. Mengampuni itu sulit karena beberapa alasan. Yang pertama, karena yang menyakiti kita tidak minta maaf. Wah itu sakit itu. Ya. Dia udah nyakitin, lewat, lihat seperti tidak kenal. Langit cerah ya, iya tapi saya hancur gara-gara kau. Lu main langit cerah aja lu sudah nyakitin orang. Iya. Saudara, mengampuni itu susah karena yang menyakiti tidak minta maaf. Makanya diberkatilah Anda semua
Yang enak sekali bisa minta maaf. Anda orang luar biasa. Orang luar biasa. Diberkatilah suami-suami yang walaupun Anda tuh kepala keluarga, secara aturan Tuhan jelas suami itu kepala. Ya, ibu-ibu, tolong ibu-ibu yang ada di Sydney nih. Suami itu kepala, tunduklah kepada suamimu. Amin. Ini bukan tunduk tanduk suami lagi. Tunduk kepada suami itu manifestasi kerja Roh Kudus, makanya istri bisa tunduk kepada suami. Kalau tanduk suami bukan Roh Kudus, roh kerbau dari Sumba. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya diberkati. Kalau saya dan Ibu Gembala, istri saya, kami lihat, kami melayani banyak rumah tangga yang memang broken, hancur-hancuran. Istri tidak dengar suami, suami tidak dengar istri, dan seterusnya. Hari Minggu bisa berantem di muka rumah hanya gara-gara ibu mau ke gereja karismatik, bapak mau ke gereja Protestan. Bapakku hantam ngeri. Macet itu jalan, angkot-angkot berhenti semua. Lalu mereka ambil jalan tengah. Ya udah kita ke Pak Melatok aja katanya, biar aman kita. Sampai di sana Tuhan bekerja. Saya tidak bisa rubah orang. Tuhan bekerja. Suami istri yang dipulihkan, nggak malu-malu bersaksi di depan umum, dan kesaksiannya itu kan luar biasa. Saya kemarin dalam Zoom bersama teman-teman di GBI Worship Savior. Baru kali ini benar ya. Saya bilang kepada teman-teman di sana, khotbah kita bisa copy paste, bisa. Saya bisa copy paste khotbahnya Pak Pendeta Norman Ambarita, saya bisa Pak Sahat, betul ya Bapak ya? Saya bisa copy paste, tapi kesaksian hidup, pengalaman hidup nggak bisa copy paste. Ini pengalaman pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan memang mau kita punya pengalaman pribadi dengan Allah. Dan saya menemukan ada banyak kasus-kasus di mana sangat menyakitkan saudara-saudara, tapi bisa mengampuni, bisa minta maaf. Tapi kasus yang saya angkat tadi, sulit kalau ketemu orang tidak minta maaf. Tapi pertanyaannya bagi kita pada saat ini, apakah hanya dengan alasan gara-gara dia tidak minta maaf, lalu kita tidak mengampuni? Tidak juga. Pengampunan yang kita bahas dan kita baca ayat-ayatnya tadi, dan akan ada sejumlah ayat lain yang kita munculkan, itu mengingatkan kita bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengampuni hanya karena tidak minta maaf. Tidak ada yang minta maaf kepada Tuhan kita Yesus Kristus saat dia menderita tergantung antara langit dan bumi. Dia disalib, mereka olok dia, ejek dia, katanya anak Allah. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib, baru kami percaya orang lain engkau selamatkan. Tapi dirimu sendiri tidak bisa engkau selamatkan. Turun dari salib supaya kami percaya. Tidak ada yang minta maaf, yang ada semakin menghina, semakin mengejek dan lain sebagainya. Tapi apakah mereka tidak minta maaf? Balahan sebaliknya tambah mengerikan. Lalu Yesus tidak mengampuni. Ingat, dia doa bilang apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Teladan inilah yang diikuti oleh Stefanus ketika Stefanus dilempari dengan batu di dalam Kisah pasal 7 mulai ayat 58 sampai ayat 60. Perhatikan ayat-ayat ini. Kisah pasal 7 58 sampai 60. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Yes. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Amin. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Amen. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Enak ya kalau meninggal dalam keadaan mengampuni. Kasihan loh meninggal kepahitan. Ada orang tuh yang kerasnya minta ampun, sudah napas satu-satu antara ada dan tiada. Sudah selang infus keliling di mana-mana, sudah pakai O2, O3, oh Yesus Tuhan. Apa segala O. Tapi kata udah datang dan tulang, nggak mau dia. Bah, keras sekali orang ini. Udah datang dan tulang, kan ada masalah kan, udah masalah tanah di Persea lah. Ini contoh aja loh ya, contoh aja. Dan saya tahu banyak orang Batak, banyak orang Kupang di sini, makanya kadang Batak, kadang Kupang gitu. Nanti orang Tiongkok tunggu giliran ya. Saudara, tidak mau. Udah mau habis ini. Hitungan detik.
Udah datang dan tulang. Berat sekali ya. Itulah orang kalau tidak ada Roh Kudus, belum merasakan kasih karunia Allah, belum merasakan betapa indahnya diampuni oleh Tuhan, sulit sekali melepaskan pengampunan. Saya percaya orang yang paling banyak mengampuni karena dia rasa dirinya terlalu kotor, dan dia yang kotor itu bisa diterima. Kalau saya dan saudara yang begini kotor diterima, apa alasannya kita tidak bisa ampunin orang? Terlalu kotor kita. Makanya kemarin banyak orang maki-maki saya, karena memang khotbah saya keras-keras dan saya banyak kantor yang gila-gila di Indonesia itu kan, di YouTube saya itu kan begituan semua. Saya hantam semua yang aneh-aneh, yang kentutin Alkitab, yang apa tuh saya sapu semua. Karena saya pikir, aduh pendeta nggak boleh diam, pas Tuhan buat media kita berkembang, hantam sungguh-sungguh, kira-kira begitu. Tapi ya siaplah. Ada satu video saya, satu video ditonton oleh 8 jutaan orang. Komentar ada 50 ribuan, mungkin 25 ribunya maki. Tapi saya masih bisa semangat sampai sekarang. Saudara, kalau ketemu saya berapa tahun lalu sebelum corona, tambah gendut kan? Artinya makian-makian itu nggak ngefek. Iya dong, kan beban pikiran kan? Oh, saya punya anak, punya istri. Tapi puji Tuhan ada istri dan anaknya sudah terdidik dalam tuntunan roh. Jadi mereka ngerti, itu konsekuensi jadi hamba Tuhan. Karena Yesus bilang, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kalau Tuhan kena, masa kau lolos? Tidak akan lolos. Jadi saudara-saudara, karena jemaat Tuhan yang saya gembalakan kan orang-orang hukum, polisi, jaksa, udah marah ini. Proses pak, tinggal bapak oke, selesai. Saya langsung telepon, cabut laporan, tidak boleh. Saya sering serukan ini. Dan beberapa di antara mereka datang minta maaf, ada yang bikin video, mohon maaf, aman. Dulu saya sering nyakitin orang, hitung-hitung tabur tuai lah. Kan dosa pasti diampuni kan, tapi konsekuensi tetap jalan kan. Nah untuk hadapi itu, hanya butuh belas kasihan Tuhan. Saya dulu jahat sekali, di depan gereja kayak begini saya tusuk orang hampir mati. Makanya saya jadi pendeta, bingung satu kampung. Saya bikin KKR, orang pada hadir, bukan karena lawatan roh. Orang mau cek, benarkah si setan ini sudah... Iya, benar kasih anak setan ini si polisi ini? Benarkah dia sudah jadi pendeta? Karena banyak jemuran hilang. Dulu tetanggaku kalau jemur pakaian lewat dari jam 10 sumbangan. Saya pasti ratakan jemuran bergelombang. Saya bantu angkat simpan lemari saya. Ayam babi tetangga selesai, tusuk orang, rampok orang, hidup tidak jelas. Tahu-tahu jadi pendeta. Lalu alasan apa? Hanya orang maki Mel Atok sedikit, lalu Mel Atok mesti merasa diri tersakiti. Oh no, biasa aja. Saya sangat kotor, tapi Tuhan terima saya. Sekalipun dia tidak minta maaf, aku teladani Tuhan Yesus, aku teladani Stefanus. Jangan bilang ini standar Tuhan Yesus. Stefanus sama kayak kita. Dan Stefanus adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu terkasih, mampu kita mengampuni orang sekalipun dia tidak minta maaf. Yang kedua, minta maaf, pengampunan itu akan sulit. Seperti pembacaan kita, Matius 18 ayat 21 sampai 35. Petrus bertanya, harus berapa kali kita mengampuni orang? Waktu itu ada ajaran salah tafsir dari pengajar-pengajar Yahudi. Mereka salah tafsir beberapa data di kitab Amos yang mengatakan mengampuni itu 3 kali cukup, karena 3 atau 4 kesalahan Amon Tuhan kemudian menghukum dan seterusnya. Jadi mereka pikir kalau orang Yahudi pakai standar 3 atau 4 kali, apakah Yesus 7 kali? Yesus bilang tidak. Standar saya 70 kali 7 kali. Itu pengertiannya tanpa batas. Kenapa orang sulit mengampuni orang? Kalau tadi tidak minta maaf, yang ini selalu diampunin hari ini, besok dia kumat lagi. Kita ampunin besok, dia kumat lagi lusa. Yesus bilang masih mending satu hari. Ini dalam 1 hari 7 kali dia bikin salah. Kita harus mengampuni. Amin Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Roh Kudus bantu kita. Tapi ingat ya, mengampuni di sini bukan berarti tidak menegur loh, beda. Jangan mengampuni, diam-diam aja. Enggak, teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasihan tersembunyi. Tapi maksud ayat itu ialah sikap hati kita tetap melepaskan pengampunan, sehingga hidup kita tidak dikendalikan oleh dia. Kalau tidak, kerjaan macet, pelayanan macet, rumah tangga macet, hanya gara-gara lihat story-nya dia. Kok tambah cantik Eda itu? Padahal Eda itu udah filter itu. Udah diedit itu. Enggak asli itu. Kenapa ya orang hanya lihat story orang,
nggak bisa tidur dia. Bagaimana kalau satu keluarga berlibur di Yerusalem, mati dia? Jangan begitu Bapak Ibu terkasih. Sekalipun mereka selalu menyakiti, kita harus tetap memaafkan. Dan hal yang terakhir, sudah berapa menit saya khotbah ini ya? Tunggu dulu Bapak Pendeta, ini di YouTube ya? Maksudnya live, Facebook. Live di mana? Iya maksudnya apa? Facebook, YouTube? Oh, Tuhan memberkati ya. Udah pakai stola hijau baru tidak live, bahaya ya. Haleluya. Yang terakhir, mengampuni itu akan sangat sulit kalau yang menyakiti kita adalah orang dekat. Oh, acinai. Itu bahasa Ibraninya ya. Oh, itu sakitnya sampai roh. Acinai rohaki. Right? Itu sakit banget. Saudaraku, kalau orang tidak kita kenal atau baru kenal 1-2 hari, oke lah, it's okay lah. Mungkin 2 jam kita lupa. Ini teman sharing, teman bergaul, kita curhat ke dia. Berita kita sudah ada di Jawa Pos halaman 7. What's wrong with you? Iya kan? Kita curhat, pikir dia teman baik, bisa pegang rahasia. Ini bukan mulut ember lagi, ember bak. Maksudnya kalau di NTT bilang ember bak, itu ember yang besar. Coba kalau orang punya masalah, kita share, diamlah. Kalau kita pernah melakukan kesalahan itu, terhitung khotbah ini disampaikan, stop. Stop. Itu merusak persaudaraan. Amin? Tapi ya sudahlah, buat kita yang korban-korban. Ya, Anda diomongin, ingat khotbah hari ini. Betul, sangat sulit mengampuni orang yang dekat. Kita sudah sayang dia, mengasihi dia, menabur yang terbaik, menabur doa, menabur segala macam, penuh ketulusan, totalitas, tenaga, waktu, segala macam. Mau yang terbaik, baru dia menyakiti, itu pasti siapapun, tidak ada yang kebal. Termasuk saya yang ngomong ini. Tetapi hari ini kita ditolong oleh Tuhan, bahwa sekalipun orang dekat menyakiti kita, ingat apa yang Yusuf alami. Saya suka tokoh Yusuf ini. Yang Yusuf alami itu tidak mudah. Saudara-saudaranya, sampai saya nonton film yang judulnya The Bible. Lalu Yusuf berteriak, saudara-saudaranya mereka tidak peduli, mau bunuh dia. Saudara satu papa loh. Dalam tradisi Yahudi itu kuat sekali persaudaraan itu. Tapi apakah Yusuf tidak bisa mengampuni? Dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, pasca Yakub meninggal, mereka ketakutan setengah mati. Lalu Yusuf berkata begini kepada mereka, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mereka takut. Yusuf balas dendam. Yusuf yang tidak. Kamu mereka-reka yang jahat kepadaku, Allah mereka-reka kebaikan. Allah yang kita sembah, Allah yang paling hebat, merubah kutuk jadi berkat. Sekalipun orang mengutuk kita, sepanjang kita ada dalam rel yang benar, jalur yang benar, jangan takut Bapak Ibu terkasih. Ya, tak usah balas jahat dengan jahat. Semakin dia menyakiti, semakin kita buat dia punya nama dalam list doa kita. Sebut namanya. Saya bersaksi dulu kalau kami di NTT itu, daerah saya, kalau orang bertobat itu aneh bin ajaib. Jangan bilang kantong Kristen loh. Apalagi orang bertobat latar belakang kayak saya, nakal, masuk keluar tahanan, tiba-tiba pegang Alkitab, itu aneh bin ajaib. Saya baru jalan keluar ke gereja pegang Alkitab, pikir wah ini satu kampung pasti senang, si pencuri sudah bertobat, kan begitu? Oh tidak. Pas pegang Alkitab jalan keluar, itu rame-rame hitung, 1, 2, 3, nabi palsu, gitu kata. Gereja setan, gitu kata. Ngeri saudara-saudara. Belum lagi di keluarga saya kan penjudi semua, keluarga saya. Jujur ini saya ngomong, keluarga penjudi. Jadi saya kan mungkin karena baru bertobat ya, rohani mula-mula tuh kan semangat toh. Satu malam papa, mama, abang-abang semua ada, saya yang bontot. Lalu saya bilang pada keluarga saya mau bicara pakai bahasa Kupang nih. Beta mau ngomong, kalau masih ada uang judi di ini rumah, beta tidak akan makan makanan apapun. Saudara pikir mereka senang? Mereka menatap saya sampai berkata, mantap, tingkatkan adek, bagus, hebat, keren. Saya pikir ini pada dukung. Besok saya mau makan.
Abang saya bilang begini, "Woi, uang judi itu." Aduh saudara, jujur, baru mau 1 sendok, langsung pencegahan terjadi. Akhirnya saya pergi ke rumah hamba Tuhan, saya makan di sana. Saudara, dari dalam rumah, saya lagi latihan khotbah di dalam rumah, lagi doa puasa, latihan khotbah. Siang-siang jam 2, jam 3 begitu, lagi latihan khotbah. Karena besar kerinduan saya sejak bertobat 20-an tahun yang lalu itu, saya rindu jadi pengkhotbah. Kan perlu dilatih, apapun perlu dilatih. Sampai sekarang aja saya masih latihan khotbah. Selesai susun, menghadap kaca ngomong sendiri. Latihan dulu di kaca, baru urusan dengan orang. Begitu. Kan setiap perkara kecil baru Tuhan kasih perkara besar. Supaya omong jangan kaki kepala. Latihan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya lagi latihan khotbah nih. Panas, jadi saya lihat kayak ada bayangan hitam dari belakang. Tahu-tahu papa saya pegang balok. Bawa balok, hantam saya kayak pukul kayak binatang. Karena papa saya, ya maklumlah, ilmunya juga kuat, kuasa gelapnya juga kuat. Apa kau ini kayak orang gila katanya. Hantam saya hampir mati. Tapi di akhir hidup, sekitar akhir hidup papa saya bertobat, saya bilang, "Bapak bertobat, begini. Kau kalau mau masuk surga," kata papa saya, "kau masuk sana sendirian, biar papa neraka." Wah, saya pikir mau pakai cara apa lagi nih. Karena survei membuktikan di Indonesia sulit dekat anak laki-laki sama papanya, sulit. Pasti kalau papa di dapur, anak di teras. Papa di teras, anak di lapangan voli. Susah ketemu. Biar papa masuk neraka katanya. Karena saya minta maaf, waktu itu saya tegur bapak, "Berhenti rokok." Saya tegur, "Bapak stop rokok." Bapak nggak mau. Saya nggak pakai ayat loh waktu itu. Saya pakai ilmu kesehatan. Kasihan nanti bapak sakit gitu. Kalau pakai ayat bilang menghakimi, iya kan? Tapi bapak tidak mau dengar. Beberapa bulan kemudian dia telepon, bilang, "Mel, tolong datang cek bapak dulu. Bapak rasa kayak ada sakit aneh." Singkat cerita bawa CT scan dan seterusnya. Bapak tumor batang paru-paru. Merokok dari SD sampai umur 70-an. Ya bapak-bapak yang merokok di sini, ayo kita foto bersama dulu ya. Berhentilah, stop. Kalau mau dengar syukur, tidak mau ya. Kan kadang-kadang kalau kita ngomong begini, ada yang bilang, "Emang duit lo?" Bapak Ibu, itu juga bukan duit Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saya ini datang dengan telanjang, tidak bawa apa-apa. Ya Tuhan kasih berkat, jangan pakai siksa diri. Amin. Saya udah lihat papa saya, tiba-tiba tumor toh. Sudah tumor baru bapak bilang, "Aduh Mel, bapak bagaimana ini?" Dalam hati saya, tadi mau ke neraka. Neraka sama tumor, nggak level tumor. Tumor apa sih tumor? Neraka itu Alkitab bilang itu siksaannya tidak berhenti. Kalau saya dan bapak ibu yang percaya Yesus bertobat, kita meninggal, rest in heaven, right? Kalau rest in heaven. Tapi kalau kita tidak bertobat, no rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Kamu disiksa tidak berhenti. Sakit yang paling menyakitkan di dunia ini adalah sakit bersalin. Di dunia ini. Bapak-bapak tidak ngerti jadi diam. Sakit bersalin itu paling ngeri. Tapi itu pakai istirahat. Bukaan 1 istirahat. Sampai bukaan berapa mah? 9. Itu setiap bukaan ada jedanya. Di neraka nggak ada jeda loh. Saya waktu masih merokok, saya pernah isap rokok, saya putar rokok. Pas apinya, saya taruh di mulut. Kebanyakan putar, lupa mana filter, mana api. Putar. Pas api beta hantam. Api rokok aja saya teriak 1 RT dengar. Apalagi api neraka. Api lilin aja 5 detik sakit. Apalagi api neraka. Lalu saya bilang, "Bapak-bapak, neraka lebih ngeri." Di situ pemulihan papa saya. Bapak saya sebelum meninggal tidur di tangan saya. Udah kurus sampai kecil saya gendong dia. Dia pegang perut saya, dia bilang, "Mel, tolong kasih kecil perut." "Siap sayang, siap, I love you." Saya cium dia. Karena banyak orang kan, orang sudah mati baru dia nangis histeris. Seolah-olah dia paling menderita. Padahal dia penyebab kematian. Saya tidak mau tipe begitu. Orang masih hidup, buat yang terbaik. Jangan orang tua masih hidup, anak-anak semua di ruangan ini, buat yang terbaik buat papa mamamu. Supaya pun kalau dia meninggal kita nangis, nangisnya jujur, bukan nangis munafik. Amin Bapak Ibu terkasih.
Ya saya tidak tahu mau ngomong apa lagi. Pokoknya saya sudah sampaikan firman Tuhan ini. Kebenaran ini terbatas. Tapi ingat, kenapa kita mengampuni? Kita sudah diampuni. Dan kita pasti diselamatkan.